الذي تبرأ من كل عورات وتقدس عن كل ما لا يليق بجلاله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبد القدوس وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته وجميع أمته، آمين يا رب العالمين. ما بعد، اللهم افتح لنا يا فتاح فتوح العارفين، وقدس يا ربنا وطهر قلوبنا يا الله، وقدس أرواحنا يا الله باسمك القدوس، آمين يا رب العالمين. Puji syukur kepada Allah, ialah yang bernama As-Salam Al-Quddus. Al-Quddus itu yang maha suci, maha terbebas dari segala hal yang tidak pantas. Kalau As-Salam yang maha suci dari hal-hal yang kita sebut kekurangan. Kalau di Filipina, orang kalau berterima kasih, bahasa Filipinnya salamat gitu. Tanda kalau orang Filipina itu dulu sebelum dimasuki agama lain, mereka berislam sampai kemudian dijajah oleh Portugal, ya, lalu masuk ke Amerika, ada misionaris dan jadilah campur, dan masih bertahan di daerah selatan Moro, ya, sahabat-sahabat kita banyak di sana. Puji syukur ini tidaklah sempurna, tidaklah diterima di hadrah qudsiyahnya kecuali dengan mengikuti dan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Salah satu nama beliau adalah Abdul Quddus, hamba Allah yang maha kudus. Dan sampailah secara ilmu Quran disebut living Quran. Living Quran itu pengaruh Quran yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah negeri yang sedang kita sambangi ini, yang penuh berkah dari Sunan Kudus, diambil dari nama Allah Kudus, dan juga tabarukan dengan nama negeri Al-Quds. Semoga Allah betul-betul bersihkan hati kita semua yang kotor ini dari hal-hal yang tidak pantas kita hadapkan kepada Allah. Sahibul Bait, Mas Ari, Mbak Dian, ya, Ustaz Ali, ya, teman dekat tuh, ya. Ternyata mantunya santri kita, Ustaz Hasif, ya. Dan dua saudaraku, Kelora Al-Wafa Al-Maduri, ya, dan juga Gus Samsul Hadi, orang Pati yang tergadai jiwa dan kolbunya pada Putri Lasem. Insya Allah nanti dua muallim ini akan bawa balik ke sini. Insya, satunya ahli hadis, ahli tasawuf, satunya ahli Quran, ahli tasawuf. Satunya bersanad hadis, satunya bersanad Quran. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka bersaudara secara ilmu dan nur. Ini kenapa langgar surau atau zawiyahnya ribat kita sebut pakai nur. Ini ta'aduban. Kita nggak berani sebut Baitul Quds, saya nggak berani. Tapi kita sebut ini percikan pancaran dari nur Allah, karena tabaruk dengan salah satu namanya itu Al-Quddus. Ini sudah mendung-mendung aja ini, ya. Semoga hati kita tidak mendung. Tapi setahu saya Kudus ini panas. Kok dari tadi pagi saya nggak gerah sama sekali. Semoga ini tanda Allah ridha, ya. Al-Fakir, kami hamba yang tidak suci,
sebenarnya tidak pantas menyebut nama Allah yang kudus, karena dia Allah terlalu suci untuk disebut. Namun Allah melarang berlebihan dalam beragama. Seperti orang-orang Yahudi, mereka tidak berani menyebut nama Allah karena tidak pantas. Seperti dulu orang Jawa tidak berani menyebut nama sultan. Itu sebenarnya sikap kudusiyah, namanya akhlak kudusiyah. Oleh Imam Ghazali, ya. Jadi ada satu kitab judulnya yang dulu suka dibaca juga oleh Sunan Kudus. Nama kitabnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Tujuan yang tinggi untuk menjelaskan maksud-maksud dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Salah satu nama yang disebutkan di situ adalah Al-Quddus. Apa kata beliau? Kalau ke Allah itu jika ada nama maka ada caranya ta'alluq. Berta'alluq, apa arti ta'alluq? Bagaimana cara kita menghadap kepada Allah? Kepada Allah itu sikap menghadap namanya Iqbal. Ada yang namanya Mas Iqbal nggak nih? Insan truly joglo ini. Ada yang namanya Mas Iqbal? Nggak ada Mas Arif ya? Iqbal, kita orang Jawa ya. Iqbal itu di saat kolbu menatap ke dalam dirinya. Di dalam dirinya ada sir nurnya Allah. Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sibuk menatap pikiran dan perasaannya, apalagi dunianya. Jadi saudara-saudariku, boleh sibuk dunia secara pikiran, kolbunya nggak boleh. Boleh jadi orang kaya, punya usaha ini, usaha itu, punya kerjaan ini, punya kerjaan itu, sibuk, monggo silakan. Tapi hatinya hanya boleh sibuk kepada Allah. Kalau Allah benci sama kita, lalu kolbu kita nyangkut sama dunia, dibiarin aja. Nggak akan dibuat masalah, nggak akan dibuat kes-kes, kasus-kasus, tidak akan diberikan ujian dan tempaan. Berarti Allah udah marah, udah suka-suka kamu. Tapi kalau Allah masih punya perhatian kepada kolbu ini, kalau orang cemburu gimana? Kalau orang cemburu, maka dia labrak orang yang dia cemburui, benar nggak? Dia marahin kekasih yang dia cemburui. Sama. Dia mau renggut itu barang penyebab kecemburuannya. Sama. Apabila seorang hamba yang masih ditatap kolbunya oleh Allah, Allah masih mau menatapnya. Tiba-tiba di kolbu mulai ada masuk cinta dunia, cinta pasangan berlebihan, cinta kerjaan berlebihan, cinta anak berlebihan, cinta jadwal berlebihan, cinta kerjaan berlebihan. Allah kalau masih punya perhatian, Allah bikin masalah supaya cinta itu dicabut. Kalau kerjaan, dipecat dari tempat kerjanya. Kalau usaha dagang, dibuat dagangnya bangkrut. Supaya apa? Supaya nggak cinta sama dagangannya. Jika senang sama anaknya, anaknya diambil oleh Allah. Jika terlalu senang kepada pasangannya, dibuatlah masalah supaya dibenci kepada pasangannya. Dibuat aja masalahnya. Begitulah terus. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Berarti Allah masih punya perhatian kepada kita yang kotor ini. Ya, semoga kita semua yang hadir, wabil khusus yang sibuk ngukir-ngukir kayu ini, jangan lupa sembari ngukir kayu, ukirlah nama Allah Al-Quddus di dalam kalbu. Ya, ukir terus nama Allah, sebut namanya Allah, Allah, Allah. Nanti beliau ini
Ini Lora Ali Wafa Al-Maduri ini untuk level orang Madura lembut sekali ini. Seperti guru saya Abuya Syekh Al-Mursyid ya, Taifur An-Naqsyabandi ya, orang Sumeneb ya. Itu lembut sekali. Saya ngelihat dia ini ingat guru saya. Ya, ini berkah nama Allah. Salah satu namanya adalah Al-Quddus. Maka untuk Mas Arif nih, baca Asmaul Husna dan kawan-kawan, kalau bisa tiap hari di sini walaupun sekali ya. Tiap pagi ya, siapa aja lah, ganti-gantian. Jangan hanya sip-sipan kerja untuk dunia, sip-sipan juga mengerjakan kolbu, menganyam kolbu, mengukir kolbu, sebut nama Allah dengan metode tadi ya. Sepakat ya Mas ya? Ya, baik yang kerja dimanapun lah, kalau bisa di setiap rumah baca Asmaul Husna sekali setiap hari, supaya rumahnya diangkat derajatnya, ahlinya oleh Allah SWT. Amin. Ya, di Quran itu yang diangkat cuma 3. Pertama, fi buyutin adzinallahu an turfa fi hasmuhu wa yudhkara. Gimana ayatnya? Surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin, di rumah-rumah. Rumah secara zahir inilah. Tapi Imam Ghazali mengatakan rumah hakiki adalah kolbu. Maka kolbul mukmin baitullah. Kolbunya rumah orang beriman yang hakiki kolbunya, dan kolbu orang beriman itu rumahnya Allah. Rumah tempat menyebut-nyebut nama Allah. Jadi jangan sebut-sebut rupiah Mas ya. Jangan sebut-sebut ukiran ya Mas Arif. Jangan sebut-sebut proyek di kolbu, jangan. Nanti kalau Allah marah, Allah masih ada rasa kepada kita, bisa dibangkrutin ini. Jangan. Cukup pikiran kita sibuk dengan urusan dunia, tapi kolbunya, fuadnya, sirnya Allah bersihkan dari selainnya. Amin ya rabbal alamin ya. Allah itu lebih feminim dari perempuan. Allah bukan perempuan. Lebih perkasa dari laki-laki. Allah bukan jantan laki-laki. Allah bukan seperti yang kita bayangkan. Itu yang disebut kudus. Feminimnya Allah, dia indah. Feminimnya Allah, Allah maha pencemburu. Maka disebut innallaha ghayur. Allah betul-betul pencemburu. Dan sedikit dipercikkan sifat itu ke perempuan, maka pasangan kita sangat cemburu. Apalagi Mas Arif tambah sukses, itu Mbak Dian tambah cemburu itu. Iya benar gak? Tapi gak boleh naruh muka Mas Arif di kolbu Mbak Diannya. Gak boleh sama sekali. Sama sekali. Di kolbu kita cuma wajah tu wajhiya lillah. Ya, lillazi fataras samawati wal ardh. Di wajah kolbuku hanya boleh menatap kepada wajah Allah. Maka kalau pandang kekasih, pandanglah dia jalalna jamalnya Allah. Jadi boleh nggak suka sama kekasih? Boleh. Anggap dia pancaran dari jalalnya, keagungan, keperkasaan. Kalau perempuan pandang suami, kalau suami pandang istri, pandanglah dia jamalnya Allah. Jamalnya Allah, Allah pencemburu. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mau ngaji apa lagi kita nih Gus? Yang kedua ya, pertama kolbu yang diangkat. Kolbu kalau nyebut nama Allah diangkat. Yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman dan yang diberi ilmu. Perhatiin, diberi ilmu. Ngukir gini bikin joglo perlu ilmu nggak? Perlu ilmu, maka Allah angkat.
Diangkatlah orang-orang ini. Sama baca kitab, baca Quran, itu ilmu. Maka lihatlah orang-orang berilmu Allah angkat 1 derajat kah, 2 derajat kah, tergantung berapa anugerah ilmu yang diberi Allah kepadanya. Ya, itu yang kedua. Lalu kenapa orang beriman diangkat Allah? Karena di kalbunya ada nama Allah. Lalu kenapa orang berilmu diangkat oleh Allah? Karena dia diberi Allah. Berarti kalau nggak diberi Allah diangkat nggak? Maka kalau udah sukses-sukses banget nih nanti Mas Arif, ini kan udah mulai sukses nih. Kalau nanti sukses banget, jangan kayak Korun. Korun itu sukses dulu, dia murid deketnya Sayyidina Musa. Minta doa, ya Nabi Allah doain dong, engkau kan bisa bercakap-cakap dengan Allah, bisa bisik-bisik sama Allah, tolong dong sampaikan ke Allah, si Korun orang miskin ingin berjuang dengan Nabi Musa, tolong doakan si Korun punya harta. Apa yang terjadi? Nabi Musa senang, oh ada pejuang nih, didoain, bener jadi. Jadilah dia orang kaya, salah satu orang paling kaya setelah Fir'aun dan Haman. Jadilah dia bohir, bohirnya. Kalau bohir itu bisa membackup para pejabat dan militer. Haman itu panglimanya. Maka jadilah Korun, menteri keuangannya siapa? Bohirnya Fir'aun. Dulu didoain siapa? Nabi Musa. Tapi setelah dia kaya, dia bilang, ini sukses karena aku yang usaha, bukan karena doa si Musa itu. Musa mah cuma bisa ngemeng-ngemeng doang. Ya, dia mah zikir-zikir doang misalnya. Yang sukses mah aku, yang usaha mah aku. Aku muncul. Di saat dia mengaku dirinya, maka Nabi Musa sedih. Hati-hati, jangan pernah bikin sedih kekasih Allah. Korun bikin sedih gurunya, yang disebut mantan gurunya. Maka Nabi Musa ini, jangankan laut itu bisa dibelah nggak sama Nabi Musa dengan izin Allah? Iya. Bumi gunung itu sahabat Nabi Musa. Maka Allah kalamkan kepada bumi, wahai bumi, telanlah si Korun. Sudah pernah kan ada di Sulawesi, mana waktu itu Sulawesi Tengah ya, ada kampung ambruk. Nah, kira-kira seperti itu Korun. Maka bernostalgialah orang-orang kalau ada harta jumpa di dalam tanah disebut harta Korun. Ya, padahal bukan si Korun yang ono ya. Ini bukan cocok logi ya, itu tanda living Quran, pengaruh kisah-kisah Quran. Saudara-saudariku yang melakukan Allah, yang diangkat Allah, yang kedua siapa tadi? Orang yang beriman karena di kolbunya ada nama Allah. Yang diangkat itu lebih tinggi lagi tergantung berapa ilmu yang diberi. Maka orang yang diangkat itu yang utul ilma, yang diberi ilmu. Diberi ilmu itu ada 2 jenis. Diberi zahirnya dia usaha mencari, disebut ilmul kasbi. Ilmunya dicari, sekolah, nyantri, kursus, belajar. Ada sekolah alam yang terbentang menjadi guru. Ada orang yang dia bersihkan, dia kuduskan kolbunya, dia bersihin kolbunya, lalu nur Allah masuk ke dalam kolbunya. Disebut ilmu wahbi, ilmu anugerah, bukan wahabi ya. Ilmu apa? Wahbi. Ini istilah Imam Ghazali. Ilmu wahbi ini karena rajin bersihin kolbu. Jika kolbunya tembus sampai kepada ruhnya, disebut laduni. Apa makna laduni?
Antara dia dan Allah nggak ada jarak kecuali hijab nur. Itulah ilmu para wali 9, itulah ilmunya Sunan Kudus. Ini Sunan Kudus ini salah satunya dapat laduniyah kudsiyah in sahhat ta'dir, ya, jika benar ibarahnya, dapat anugerah itu, maka beliau dapat kemuliaan hadrah kudsiyah, salah satunya hifz Quran, hafal Quran. Maka Kudus sekitarnya sampai hari ini berkah ladung siapa lagi sekitar semua, walaupun tidak pas di Kudus. Inilah karomah aulia, jasadnya mungkin sudah di tanah, ditanam dalam tanah, tapi nurnya masih Allah kekalkan sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil. Oleh karena itu jangan pelit-pelit baca Fatihah untuk para aulia, untuk orang tua yang telah berjuang mengislamkan negeri ini, ya. Kenapa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurin nas man lam yashkurillah. Siapa yang tidak menghargai, mensyukuri, berterima kasih kepada jasa kepadanya, benar-benar itu hakikatnya bagus tapi syariatnya ketinggalan. Syariat itu gabungan daripada tarekat, hakikat, dan ma'rifat, sehingga dia ada adab di dalamnya. Jadi tidak sempurna syariat kalau orang nggak bertarekat, tidak berhakikat, tidak bermakrifat. Nah, makrifat itu isinya adab. Hakikatnya Allah semua. Ini kan yang ngasih saya minum ini hakikatnya Allah, kan? Tapi karena asbab Mas Arif, saya berterima kasih kepada Mas Arif. Yang menggerakkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang nih kita ketinggian ngaji hakikat, ketinggalan adab. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Dan orang-orang ahlu sunnah di Pulau Jawa ini kelebihannya suka berterima kasih lewat tawassul dan istighatsah. Nah, maka salah satu amalan di sini kalau bisa sekali sebulan adalah tawassul istighatsah, ya. Monggo nanti ada sirat versi ribatnya, nanti ada. Versi Nur Al-Qudusnya nanti ada. Karena kita bersanad juga kepada ulama-ulama thariqah, insya Allah. Meskipun kita ini nggak pantas namanya ada di bawah nama mereka. Ente pantas nggak namanya di bawah wali? Nggak. Ente gimana Gus Hadi? Nggak pantas kita. Apalagi saya ini, ya. Dan yang ketiga yang Allah angkat, wa rafa'na laka dzikrak. Kalau ini langsung, kalau tadi yarfa'illah, dia Allah mengangkat. Fi buyutin adzinallah, di rumah-rumah yang Allah izinkan diangkat, masih dia. Giliran makrifat dan sholawat kepada Nabi Muhammad, lafaznya, ya, wa rafa'na, kami angkat setinggi-tingginya engkau hai Muhammad, apa? Zikraka, sebutan tentangmu. Ini mana zikra? Sholawat kepadamu, kajian tentangmu, sunnah ajaranmu, pewaris-pewarismu, makrifat tentangmu. Itu makna dari zikra. Maka siapapun yang membicarakan Nabi, berselawat kepada Nabi, yang mengisahkan sunnah Nabi, sirah Nabi, yang mengurai kemakrifatan tentang Nabi, Allah ikut sertakan dia keangkat. Jadi yang boleh diangkat itu cuma dua, Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang beriman gak diangkat kecuali di kolbunya nama Allah. Berarti yang diangkat siapa? Namanya. Orang berilmu diangkat karena diberi ilmu. Rasulullah itu menyebut dirinya ana madinatul ilmi, pusat ilmu itu aku. Berarti ilmu kita terpusat pada Rasul. Jika ilmu turun dari Allah, nggak langsung ke kita, turunnya ke Madinatul Ilmi dulu, ke Rasul dulu, baru terpancar ke kolbu kita.
Lalu yang ketiga, langsung Allah katakan, siapapun yang bermakrifat tentangmu, yang cinta kepadamu, sebut-sebut kamu, salawat kepadamu, selalu mengikat kalbunya dalam robitoh kepadamu, maka Allah langsung rofa'na, kontan, cash, nggak ada perantara, langsung diangkat oleh Allah SWT. Maka yang sholawat diangkat namanya. Coba lihat tuh, ya, di YouTube yang paling rame untuk lagu-lagu Islami apa? Lagu sholawat apa lagu-lagu Islami yang ngepop? Sholawat. Coba, ini banyak hadroh itu nggak akan diangkat Allah kalau dia nggak sholawat. Maka marawis, walaupun marawis itu enak juga didengar, tapi nggak ada yang semasyhur sholawat. Tuh coba lihat siapa namanya yang suaranya bagus banget tuh, Alma ya. Suaranya persis kayak orang Arab. Seperti yang mendendangkan dulu lagu Laila Majnun itu siapa? Umi Kulsum, Masya Allah suaranya. Pas lihat, lu orang Indonesia. Dulu waktu dia marawis suaranya indah, tapi nggak pernah diangkat oleh Allah. Mulailah pas pandemi dia solawat. Nisa Sabian, solawat. Itu diangkat. Apapun terpaan yang menimpa isu-isu Nisa Sabian, lewat masalah. Dilebur dengan solawat. Maka jadikan solawat itu, ini mohon maaf, ini perbedaan orang kalau ngaji ma'rifat dengan cuma solawat tanpa guru. Ini mohon maaf ini. Orang banyak menjaga dunianya dengan solawat. Supaya rezeki banyak, solawat Mas Arif. Nah, ada yang ngomong gitu nggak? Supaya badan sehat, solawat Mas, gitu ya. Ada yang gitu ngomong nggak? Ini bener, tapi kurang tepat. Dunia ini binasa, setara dengan bangkai kata Rasulullah. Kalau solawat, dia dikekalkan Allah, karena Allah bersolawat dengan kekadimannya, keazaliannya, maka Allah akan kekalkan itu solawat selama-lamanya. Masa dunia yang fana dijaga-jaga dengan solawat yang dikekalkan Allah? Gak pantas. Terus gimana caranya? Sibukkan hati merindukan sang Nabi, sibukkan hati solawat mencintai Nabi, sibukkan ruh menatap nurnya Nabi. Maka tadi saya senang itu hadrahnya, ya, khairul bariyah, gimana? Nazarah ilayya ma anta illa. Terus kanzul. Coba Mas, ayo Mas, mumpung belum hujan nih Mas, bentar lagi hujan ini, hujan kita bubar, ya. Khairul bariyah nazara ilayya khairul bariyah nazara ilayya anta illa kanzul atqiya kanzul atqiya. Masya Allah. Kan apa khairul bariyah? Apa arti khairul bariyah? Wahai sebaik-baik makhluk, sesempurna-purna makhluk. Bariyah ini cocok sama kerjaannya Mas Arif ini. Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khaliq. Al-Bari itu yang punya konsep di dalam dirinya tentang ciptaannya. Mas Arif dan tim ini kalau mau ngukir, mau buat joglo, udah ada gambaran belum di sini? Udah ada ya? Itu bariyah. Wahai yang dia dikonsep dalam diri Allah dengan formulasi yang sesempurna mungkin. Apa panggilan kita? Ya Sayyidi ya Rasulullah, nazrah ilayya. Tolong kami yang tidak pantas ditatap ini tatap jualah. Tolong kami yang kotor ini ditatap jualah. Tolong jiwa kami yang kotor ini, lisan kami yang banyak berkata salah ini ditatap jualah. Itu maknanya.
Jadi kalau baca syair ini dan mendengar syair qasidah ini, iktikadkan Nabi di hadapan kita sedang menatap kita, gitu ya. Wah, ini sudah mulai turun nih hujannya nih, ya. Kata Mancung Marifat GR, langit terharu katanya kita GR. Padahal hujan mah hujan aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira acaranya kecil-kecil aja mas, pakai tenda-tenda segala ini. Ya, semoga Mas Arief dan semua yang hadir, tetangga-tetangga Allah berkahi. Amin ya robbal alamin. Jadi yang mutlak diangkat Allah siapa? Hanya Sayyidinamu dan orang-orang zikrok. Kalau di tasrif gimana? Zakara yazkuru zikran. Yang zakara telah menyebut engkau, yazkuru selalu menyebut engkau, zikran yang selalu mengingat-ingat dan menjadikan engkau sebagai wirid dan salawat. Maka orang ini zakirun, orang ini menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW, dia akan disebut-sebut di hadrah al-Muhammadiyah. Fahuwa mazkur, maka dia akan disebut-sebut. Fazkuruni azkurkum, sebutlah aku sebut kamu. Adab kita sebagai umat Nabi, jangan langsung sebut Allah, sebut dulu pintu menuju Allah, yaitu Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad babillah. Apa salah satu nama Allah, nama Rasulullah? Babullah. Apa nama beliau? Jadi boleh kita salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad babillah. Coba ulangi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad babillah. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami. Turunlah berkah dari Engkau kepada Sayyidina Muhammad, bab pintu gerbang menuju Engkau. Maka semua makrifat, semua tarekat, semua hakikat, semua syariat yang tidak melalui beliau batal, tidak diterima Allah, tidak diterima Rasulullah SAW. Dan kita bersyukur. Dulu pernah doa nggak di masa-masa alastu bi rabbikum? Kan Allah pernah mengatakan, aku bertanya kepada para arwah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, pemilik kalian? Lalu semua ruh kita ini jawab, bala syahid, tentu ya Allah kami menyaksikan Engkau. Itu bahasa. Ada seorang, tentu tidak. Maksudnya apa? Tidak kami yang menyaksikan Engkau ya Allah, kami disertakan dalam persaksian Engkau. Karena tidaklah kami sanggup menatap Engkau kecuali menatap kepada kekasih Engkau, Sang Ahmad Ruhullah. Jadi nggak ada ruh kita ini langsung natap ke Allah. Natapnya ke siapa? Ke Sayyidina Ahmad. Beliau ini sebelum lahir di muka bumi sudah lahir di alam sebelumnya, alam ruh. Sebutannya apa? Ahmad. Apa nama beliau di situ? Ahmad. Maka tidak ada orang sanggup natap Allah, itu nggak ada. Natapnya lewat Nabi Muhammad SAW. Maka ini para ruh mengatakan, syahidna, kami menatap Engkau melalui Sang Ahmad. Itu makna syahidna. Mereka yang mengatakan itu turun di muka bumi, lahir jadilah orang Kudus, orang Madura, orang Lasem, orang Kajen, orang Padang, orang Indonesia. Ini ada dari Malaysia juga nih, Haji Somad jauh-jauh, dan Bunda. Itu karena dulu ruhnya mengatakan syahidna, kami menatap Engkau melalui kekasih Engkau Ahmad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau ditanya siapa aja teman kita dulu yang sama-sama natap, insya Allah ini sama-sama natap lah dulu ya. Alhamdulillah, maka kata guru kami dulu Abu Ya Taifur Al-Maduri ya, Sumenep, kalau sudah pernah bersama dan jumpa di alam ruh, apapun caranya, nggak senasab, nggak sekampung, nanti dipertemukan di sini. Kita nasabnya ketemu di mana, Mas? Di Nabi Nuh kali ya? Ya, semua kita kan keturunan Nabi Nuh. Benar nggak? Habis Nabi Nuh baru ke atasnya Nabi Adam. Jadi semuanya ini Habib An-Nuhi. Kalau yang Habib Al-Segab, Al-Baharun, nah itu spesial orang-orang belakangan itu. Atau yang jalur-jalur Wali Songo ya, yang jalur-jalur Azamat Khan, ya, Jumadil Kubro, ini kan beliau-beliau ini orang-orang mulia nasabnya ini lagi tengkar nih. Kita doakan semoga ada yang mengislah kalbu-kalbu beliau, ya, sama-sama zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tenang, kita ini zuriat juga, zuriat Nabi Nuh, zuriat Nabi Adam. Jadi belakang famnya Pak An-Nuhi Al-Adami. Tapi nggak ada sih fam begitu. Ya Ustaz ya. Nggak ada fam begitu Ustaz, adanya familiar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi meskipun kita dulu gak pernah persiapan doa, karena berkah pernah dilibatkan dalam menyaksikannya, kita sekarang masih dilibatkan Allah dalam bersolawat. Jadi ciri-ciri orang yang masih dilibatkan dalam syahidna, dia masih senang selawat kepada Sang Ahmad yang sudah Allah lahirkan wujudnya melalui rahim Sayyidah Aminah, anaknya Abdullah bernama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selawat kepada Sayyidina Muhammad berarti kita sedang mengulang kembali persaksian bersama Sang Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung ya, nggak berat-berat amat kan ngajinya. Saya nggak bisa bahasa Jawa Mas, walaupun istrinya orang Jawa. Bisanya cuma ini doang, piye kabare gitu ya. Itu pun lebay, kabare gitu. Katanya nggak begitu, salah katanya. Kata orang Pati, Haji Sam, teman Haji Sam. Ya lebay katanya, lebay katanya. Bisanya cuma ngomong asmonipun. Kalau dijawab lanjut sudah nggak bisa. Nanti saya jawab lagi, man rabbuka, man rabbuka. Allahumma sholli alaihi. Itu yang diangkat oleh Allah. Ya. Selebihnya kalimatnya apa? Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Di luar itu suka-suka Allah. Ada yang Allah muliakan sesukanya, ada yang Allah hinakan suka-suka dia. Maka kepada insan-insan, pejabat, penguasa, wakil rakyat, jangan terlalu cinta kepada jabatan. Itu cuma 5 tahun. Masa 5 tahun ya, asbab 5 tahun hina bertahun-tahun. Ya, so kita doakan para pemimpin kita dijaga Allah ya. Ini pemimpin kita sedang berat-beratnya ini. Semua dana dipotong-potong ya. Ini bukan negara kita aja loh. Jiran kita pernah ngalami itu sampai potong-potong gaji pegawai. Yunani tahun 2008 itu potong gaji pegawai. 2008 ngerasa krisis gak di sini? Secara alamiah hari-harian enggak, tapi orang-orang penguasa besar mereka ngerasain itu. Di luar ini lagi banyak krisis. Alhamdulillah negeri kita rasanya aman-aman aja. Yang pusing pemimpin. Oleh karenanya, jadi pemimpinnya harus siap sengsara, menderita dan dicaci maki setiap hari, setiap siang, setiap malam. Bener gak? Walaupun dari kemarin gak pernah dicaci maki kan, Prabowo pernah dicaci maki gak? Presiden kita. Pas giliran ngasih panggung yang presiden dari Solo itu, ya, langsung dihujat.
Karena emang sunatullah torikohnya presiden dari Solo itu, kalau dihujat nggak bales. Kalau dia bales, batal dia nurnya. Ya, presiden kita yang lalu itu, se-Indonesia hujat dia balas nggak? Kalau dia balas, batal dia. Batal nulnya. Nah, kita berharap nih Prabowo jangan kembaliin kayak zaman 98, 99 dulu lagi ya. Kalau ada yang kritik, biarin aja. Kita ini nggak usah ngurusin orang yang kritik. Karena memang kita pantas dikritik. Nggak usah membela diri, memuliakan diri saat kita dihina orang. Emang kita terhina kok. Dari air yang hina, dibuat dengan cara yang hina. Yang mulia itu cuma akadnya. Airnya mah hina. Keluar pun dari tempat yang hina. Ada yang di sini tercipta dari air raksa, ada nggak? Halo Mas. Jenengan dari ini, air apa? Air tua. Apa dari ini? Dari timah? Oh, jangan-jangan itu air mani orang tuanya campuran emas. Ya, nggak ada, kita ini yang mulia, nggak ada. Kalau dari sisi eksistensi wujud asal muasal, pasir itu lebih mulia dari kita. Emas jauh lebih mulia dari kita. Batu bata ini lebih mulia dari kita. Kita ini dari air yang hina, min ma'in mahin. Jadi kalau saudara-saudariku dihina, dicaci maki, katakan betul, aku terhina. Maka wajar kadang kata-kataku hina, perbuatanku hina. Memang kita ini pantas dihina. Jadi nggak usah bela diri. Kalau sempat bela diri, minta ampun kepada Allah SWT. Maka saya juga minta ampun kepada Allah jika pernah bela-bela diri, jika dihina orang. Datang khalifah kepada Sufyan Ats-Tsauri, Khalifah Abbasiyah generasi kedua dan ketiga. Apa kata khalifah? Ya Syekh, ausini, tuan Syekh, ini bulan haji di padang Arafah, sedang wukuf. Dia mau persiapan wukuf, kata khalifah, tuan Syekh, kalau bahasa orang sini Romo Kiai gitu ya. Romo Kiai Sufyan, kalau orang sini apa? Sofyan ya. Sofyan Sauri gitu. Mohon dauh jenengan, kira-kira gitu. Terus kan kiri kanan ada pengawal. Pengawalnya megang belati terus, siap untuk menjaga sang khalifah kalau ada yang menghina. Lalu kata Sufyan apa? Baik tuan khalifah, pesanku gak banyak. Aku ingin kasih tahu hakikat aku dan hakikat engkau, asal muasal aku dan asal muasal engkau. Kita ini sebelum dikasih baju begini, sebelum punya jabatan-jabatan, panggilan-panggilan, gelar dan gelar, gelar kiai, gelar khalifah, kita ini dari air yang hina, dibuat dengan cara yang hina, keluar dari tempat barang yang hina, yang di situ juga keluar ya, buang air kecil, buang air besar, keluar di situ semua, darah keluar di situ. Kita nih hina. Itu pengawalnya itu langsung ngeluarin gitu pedangnya, udah ngarahin ke Sufyan Ats-Tsauri. Udah begini, udah di sini. Apa kata khalifah? Sarungkan kembali belati pedangmu. Aku sedang menerima titah guruku. Langsung sendikodau sami'na wa ata'na. Kadang-kadang begitu, yang dihujat biasa aja, kiri kanannya yang mencak-mencak ya. Ini kalau Mas Arief nih ganggu, ini anggota-anggotanya yang marah ini. Allah itu dihina nggak marah. Orang kafir kepada Allah nggak langsung marah. Tapi yang marah biasanya yang merasa dirinya pejuang Allah. Makanya ada pergerakan marah-marah mulu kerjaannya. Benar nggak?
dikit-dikit marah atas nama memperjuangkan agama. Beragama kok marah-marah. Marah itu ada seninya, ada ma'rifatnya. Ma'rifat ghadbiyah itu ada. Nanti belajar kepada Sayyidina Ali, ilmunya ada di beliau. Beliau ini dicaci maki Allah Ta'ala, dicimaki Rasulullah, tarung gulat sama dia, kalah, jatuh. Pas orang udah jatuh, orangnya ngeludahin dia, Sayyidina Ali diludahin muka, ini orang udah tinggal dicekek mati, langsung dilepasin. Orangnya bingung, loh kok kamu lepasin? Kata Sayyidina Ali, pertama dan kedua engkau menghina Allah dan Rasul, aku terpancing untuk mengalahkanmu karena aku membela kemuliaan Allah. Allah tidak pantas dibela. Tapi di saat engkau meludahiku, aku bertengkar dengan diriku. Saat diludahi, ini lagi bela diri atau lagi bela Allah? Gimana mas? Kalau kita dicaci maki orang gimana? Maka banyaklah hari ini YouTuber, artis, ustadz seleb, ustadz YouTuber, ustadz ya macam-macam lah. Kalau dihina, dikritik, balas membalas, dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit klarifikasi. Ingin terlihat sempurna di hadapan makhluk, ingin terlihat benar di hadapan makhluk. Untuk apa? Untuk apa? Kita ini nggak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Kalau salah ya wajar, tinggal minta ampun kepada Allah, apa kita perbaiki diri sesanggup kita. Jadi mas-mas ini, mbak-mbak ya, kalau ada orang jelek-jelekin kita nggak perlu bela-bela diri. Khawatir kita sedang membela kehinaan diri kita. Ingin terlihat perfect, mulia, padahal kita hina. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kembali ke yang tadi, barangkali inilah makna ta'alluq, berta'alluq kepada nama Allah Al-Quddus, menggantung, menghadap kepada Allah melalui pintu namanya Al-Quddus adalah menghilangkan perasaan kita ini pantas di hadapan Allah, menghilangkan rasa terlalu percaya diri kita ini pantas sholatnya diterima. Maka jangan ngomong begini, Ustaz, Kiai, aku kan udah sholat, kok rezekiku masih begini aja. Tuh, terlalu mantaskan diri. Kata Romo Kiai, zikiranlah setiap hari sekian ratus kali supaya rezekinya lancar. Kok rezekiku gak lancar-lancar? Terlalu pede. Ya, itu kan baru disuruh Kiai baca, belum tentu juga diterima Allah. Gimana supaya diterima Allah? Benerin dulu ilmunya. Jangan sampai untuk rezeki yang tidak apa-apa kita meminta dengan nama Allah yang terlalu besar. Allahu Akbar, nama Allah itu terlalu besar. Maka saya untuk urusan dunia nggak berani banyak doa, Bapak Ibu. Saya kalau dunia doanya cukup begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia akhirat. Apa kebaikan dunia? Jika nikmat dunia menjadi asbab saya bisa berjuang untuk agama. Atau doa kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku menyebut nama Engkau, bantu aku zikir, bantu aku ikut pengajian. Nah, ini kabar gembira. Salah satu ciri orang dibantu Allah, mudah datang ke pengajian, mudah diajak sholawat, mudah diajak istighosahan, mudah diajak untuk mengenal Allah, mengenal Rasul. Ini ciri-ciri orang. Semoga semua yang hadir, semua keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita termasuk dibantu Allah untuk hal ini. Dan juga yang kedua, saya nggak berani minta kaya, nggak juga berani minta jangan miskinkan aku, nggak berani juga. Hanya berani minta ujung dari semuanya. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Kalau orang dapat kekayaan, tujuannya apa?
Supaya bersyukur atau senang-senang? Bersyukur. Maka kalau minta syukur, Allah akan berikan jalan syukur. Apa jalan syukur? Kata Nabi, at-taimus syakir, ya, lahu ka'ajr sa'imis sabir. Orang makan minum bersyukur setara derajatnya dengan orang yang puasa nggak makan minum bersabar. Pilih mana, Mas? Nggak makan sabar dengan makan punya duit banyak syukur. Pilih mana? Pilih mana? Yang kedua apa pertama? Itu matre semua. Pilih susah sabar atau senang syukur? Pilih syukur atau senang? Serius. Maka bersyukur, jangan nunggu kaya-kaya amat dapat rezeki sedikit langsung berbagi. Jangan nunggu kaya karena orang miskin udah kikir, udah tuh biar sendiri, dia ambil sendiri beasiswa. Ada yang begitu. Kalau teman-teman Gus Hadi ini, kan ini proyek, kalau dapat jadwal khataman nggak ngajak-ngajak temennya, dulur-dulurnya nggak diajak, biar proyeknya deh full. Hari ini, esok, dulu tanya sama dia. Dia cerita sama saya dulu. Kami kalau khotam nih Buya, katanya kalau khotaman Quran mulia bukan? Kuli lebih mulia bahkan dari surga. Kenapa? Surga itu makhluk, Quran itu bukan makhluk. Kertasnya makhluk, kalam Allahnya nggak makhluk. Surga itu ciptaan, hadis baru. Kalau Quran kalam Allah azali, lebih abadi, lebih mulia. Bayangin coba, ini barang abadi azali lagi dibaca, di kepalanya ada amplop. Jujur ditanya sama dia tar. Maka ngaji sama beliau ini, proses Allah yang menurunkan kalam Quran itu bersihin, mengkuduskan isi kepala, otak, kolbu, nafsiyahnya dari amplop dan isi-isinya itu. Dan seru, saya aja dengernya seru gitu. Apalagi nanti kalau dia berkisah sama mas-mas ini. Apalagi ini saya kalau ngomong bahasa Arab diajakin mulu sama dia. Karena bahasa Arabnya lebih jago dari saya dulu. Saya kalau ngomong walakin, langsung dia, ya lakin mulu kan. Tapi saya doain, ya. Saya dihina gitu, saya ngomong, ya Allah, emang aku terhina. Gak apa-apa. Lama-lama kok malah nyantol. Ya. Maka kita nggak perlu benci sama orang yang ngejek. Siapa tahu nanti jadi sahabat, saudara kita dunia akhirat. Ya, ini alhamdulillah. Dulu kalau ngelihat kita tuh dadanya langsung. Ya, kayak di baju kayak mau copot. Ininya apa? Kancingnya. Tapi kalau Allah berkehendak, karena ada setetes nur di kolbunya, alhamdulillah nggak dicabut, nggak dipadamkan Allah. Itu dibesarkan berkat ngaji sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya ini dulu benci banget ngeliat orang baca Khairul Bariyah itu. Nabi udah mati disuruh manggil-manggil gitu. Khairul Bariyah nazrah ilayya. Nabi udah mati disuruh manggil-manggil. Itu kalam Al-Fakir dulu begitu. Ya Sayyidi ya Rasulullah khuz biyadi, wahai baginda tolong ambil genggam tanganku, tarik aku. Saya nanya ke zuriat Syekh Abdul Qadir dulu, Abdul Qadir Jilani. Jadi zuriat belum masih banyak, torikotnya apalagi. Apa kata saya? Wahai Tuan Syekh, pakai bahasa Arab. Rasulullah kan udah mati. Masa kita panggil khuz biyadi, ambil tanganku, jemput aku. Kan dia udah mati. Syekh Abdul Qadir kan zuriat beliau Sayyidina Hasan. Berarti zuriat Syekh Abdul Qadir zuriat siapa? Zuriat Rasulullah. Itu Tuan Syekh gak pernah emosi seumur hidup saya ngaji. Itu beliau sesak napas langsung mau jawab itu kayak emosi. Saya ingat Sayyidina Ali tersengal-sengal wajahnya waktu orang menghujat Allah. Udah tarhim.
Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, saya hanya berdoa al-fakir yang hina ini dan selalu terhina. Semoga Allah bersihkan kalbu kami, kalbu kita semua yang hadir. Tegakkan sunnah Nabi, sholat jamaah, zikir pagi sore, asmaul husna, silaturahim. Kalau ada tengkar-tengkar segera dibenerin, ya. Semoga Allah perbaiki kita. Oh, nggak mau diislah, kita nggak boleh berhenti. Kita nggak boleh terus kita islah semampu kita, ya. Barangkali itu semoga tempat ini diberkahi Allah. Dengan ini kita juga resmikan ada langgar surau di belakang, Surau Nurul Kudus, tempat nanti ngaji kitab, zikiran. Yang ngajar-ngajar beliau nanti berdua, yang zikir-zikir nanti Mas Arif dan teman-teman dan semua yang hadir insyaallah, ya. Amin ya robbal amin. Nanti kalau ada masa sekali 3 bulan saya jalan ke sini. Insyaallah. Mohon maaf salah kurangnya. Hanya Allah yang maha suci, hanya Allah yang pantas dipuji, hanya Allah yang maha mulia dan pantas dimuliakan. Salam takzim dari kami semua dengan kalbu, dengan tangan, dengan hati. Mohon maaf salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadinnya wal qudus salih al-Fatihah. Salam.